Halo YouTube, berjumpa lagi bersama saya Bobi Oktarianda di channel Rubik Indonesia Official. Dan selamat datang kembali di konten Sekolah Rubik Indonesia, di mana konten Sekolah Rubik ini isinya itu adalah informasi, ilmu-ilmu, tips dan trik dan segala macam lah, pokoknya tentang dunia cubing Indonesia maupun dunia. Ya, begitulah. Oke, jadi pada kesempatan kali ini kita akan bahas tentang metode Rubik. Nah, tapi sebelumnya aku pengen ngasih tahu ke kalian kalau ini itu bukan tutorial, tapi bereksperimen lebih tepatnya mungkin ya. Oke, jadi inti video ini adalah aku bakal mencoba untuk mempermudah suatu metode. Jadi kebanyakan orang itu cuma tahu tentang metode Rubik itu ya layer by layer, CFOP atau Friedrich method, dan Rook. Ya cuman itu aja, nggak ada yang lain. Ya mentok-mentok ke Zizi, Petrus dan yang lainnya. Tapi mereka cuma tahu tapi belum tentu bisa melakukan. Jadi pas ditanya kenapa sih nggak coba pakai metode ini, dan metode ini, jawaban mereka adalah susah, nggak ngerti, dan nggak ada tempat belajarnya. Jadi aku bakal mencoba untuk menjelaskan versi mudah dari suatu metode. Jadi ini bukanlah cara yang paling benar, tapi cara yang paling mudah. Jadi buat kalian yang nonton video ini, jangan protes-protes nggak jelas misalnya, bang, tapi itu kan bukan kayak gitu caranya, bang, itu kan salah. Ya, ini bukan cara yang benar, ini adalah cara yang mudah. Oke, langsung aja ke metode pertama. Jadi pada video kali ini aku bakal ngebahas tentang metode Petrus. Bagi kalian yang belum tahu metode Petrus atau mungkin pernah dengar tapi nggak tahu step by stepnya, aku bakal jelasin dikit. Jadi step by stepnya itu adalah kita akan membuat blok 2x2x2, kemudian kita lanjutkan menjadi blok 2x2x3. Jadi kita bikin blok 2x2x3 tanpa merusak blok 2x2x2 tadi. Kemudian kita melakukan orientasi edge. Habis itu kita selesain lapis pertama dan lapis kedua. Habis itu last layer. Tapi karena ini sekolah Rubik Indonesia, aku nggak pengen kalian sekedar bisa tapi nggak tahu tentang siapa sih penemu metode ini, dan minimal tahu aja deh tentang penemunya. Jadi penemu metode ini adalah Lars Petrus atau Lars Erik Petrus. Nah, dia ini adalah seorang cuber yang lahir pada tanggal 4 November tahun 1960 di Swedia. Dia juga merupakan cuber yang bukan biasa-biasa aja ya. Jadi orang ini nih, cuber ini atau Lars Petrus ini, dia itu pernah memenangkan event 3x3 Furious Move pada kejuaraan dunia pada tahun 2005. Ya seenggaknya kalian gak cuma bisa solving doang menggunakan metode orangnya, tapi kalian juga kenal orangnya itu siapa. Oke, bagi kalian yang penasaran, kalian bisa cek di WCA atau di forum Speed Solving. Di situ banyak tweet mungkin tentang Petrus. Ya, silakan dibaca. Atau kalian juga bisa ke Wikipedia atau cara paling mudah kalian ketik di Google terus kalian cari dan pasti nongol. Oke, langsung saja kita mulai eksperimennya. Kita acak dulu Rubiknya. Jadi kita bikin blok 2x2x2. Ya, oke lah, kita bikin blok 2x2x2 ini. Oke, ini sama ini aja kali. Nah, kita bikin blok 2x2x2. Habis itu bikin blok 2x2x3. Ya, salah sih, harusnya ini tadi di sini. Oke. Jadi gini ya. Ini ada terbalik tapi. Oke, kayak gini aja. Udah gitu, blok 2x2x3 pakai F2L. Jadi intinya kalau kalian pengen bikin blok 2x2x3 itu basicnya paling mudah adalah pakai F2L. Nah, untuk edge orientasi, gimana sih cara edge orientasi? Itu pakai OLL aja bisa. Jadi cara ngelihatnya adalah, cara paling mudah untuk ngelihat edge yang belum ke orientasi, kita cek kuning. Kita cek putih. Nah, di sini ada satu. Ada ini udah, kalau kita ke atasin ini udah ya, maksudnya udah ke orientasi. Jadi bagian kuning atau putih yang belum face up atau face down di bawah, itu berarti belum ke orientasi. Nah, sedangkan kalau bagian middle, bukan middle, tapi slice ya. Jadi bagian slice atau bagian tengah itu yang belum benar. Kalau di kayak gini ini benar kan? Kalau ini kan belum. Jadi ini artinya belum ke orientasi. Jadi kita taruh apa yang belum ke orientasi ke atas, ke bagian atas. Jadi ini belum ke orientasi, benar udah di atas. Yang ini kita taruh atas. Sedangkan kuning ini udah ke orientasi berarti, karena dia face down, nggak ngeflip. Jadi udah. Jadi ada dua yang belum ke orientasi. Kita pakai OLL aja. Kalau gini kan OLL kayak OLL apa ya? L ya, gitu. Gimana sih, aku nggak tahu nama OLL-nya. Jadi langsung aja, intinya ada dua. Bentar.
Nah, kita pakai OLL yang satu ini. Jadi kan di sini posisinya sama, ada dua edge yang belum ke orientasi. Jadi kita pakai aja OLL ini di sini. Habis itu udah ke orientasi semua. Nah, sesuai instruksi kita sempurnakan blok yang bagian maksudnya lapis bagian pertama dan lapis bagian kedua. Jadi bikin aja putihnya dulu biar lebih mudah, cross putih. Kemudian F2L aja gitu. Nah, otomatis edge yang di atas itu udah ke orientasi. Jadi kita nggak mungkin bakalan dapet misalnya case yang edge-nya itu belum ke orientasi kayak gini, ataupun kayak gini, Jadi otomatis edge-nya itu udah pasti face up. Nah, jadi hanya ada 7 case yang pasti kalau kita selesain pakai OLL. Tapi kalau berdasarkan petunjuk, kita hanya dituntun untuk melakukan atau menyelesaikan lace layer. Berarti kita hanya menggunakan satu rumus untuk menyelesaikan semua lapisan atas. Ada banyak rumus yang harus dihafal kalau kita ingin menyelesaikan bagian atas ini dalam satu algoritma maksudnya. Jadi ada banyak rumus yang harus kita hafal. Tapi karena kita menggunakan cara paling mudah, jadi langkah menyelesaikan lace layer kita pecahkan menjadi dua. Yang satu OLL dan yang kedua adalah PLL. Jadi kita solve dulu bagian atas menggunakan OLL. Kemudian kita solve lagi menggunakan PLL. Karena kalau kita mencoba untuk menyelesaikan bagian atas menggunakan satu algoritma atau satu rumus, itu ada banyak banget rumus yang harus dihafal. Jadi mari kita permudah dengan memecahnya menjadi dua. Begitu. Oke, semoga kalian paham, dan kalau kalian nggak paham, yuk kita lakuin sekali lagi. Jadi kita bikin blok 2x2x3. Ups, oke, salah. Ini tadi kayak gini dulu kali. Ya, gini. Kemudian, aduh, kemudian kita selesaikan lagi blok selanjutnya. Mana ya hijaunya? Hijau udah jadi, oranye. Kayaknya gini aja. Oke, blok kita bikin blok 2x2x3. Habis bikin blok 2x2, kita bikin blok 2x2x3. Ya, langkah paling mudahnya adalah kita menggunakan F2L. Jadi basic yang kita pelajari dari metode Friedrich method atau CFOP ya, atau CPOP kalian bilangnya, ya dipakai gitu kalau kalian bisa. Jadi kemudian kita menyelesaikan bagian orientasi edge menggunakan bantuan dari OLL juga. Habis itu kita solving bagian lapis 1 dan lapis 2 menggunakan gerakan R dan O. Jadi kita sempurnakan menggunakan dua gerakan itu. Nah, di lace layer kita pecahkan lagi yang hanya satu langkah menjadi dua langkah, yaitu adalah OLL dan PLL. Jadi kita solve dulu OLL, kemudian PLL. Semudah itu. Dan kalau kalian masih nggak ngerti juga, silahkan komen di bawah apa bagian mana yang kalian nggak ngerti. Atau kalian join aja grupnya Rubiknesia, kalian boleh tanya di situ kalau emang bener-bener kalian nggak paham ya. Dan sekali lagi, ini formatnya video, jadi kalian bisa balik lagi ke step awal, kalian balik lagi ke video awal, ke bagian atau scene mana yang kalian nggak paham, kalian ulang-ulang terus. Dan jangan lupa tulis komen di bawah metode apa lagi yang harus aku bahas. Dan ya itu aja, sampai jumpa di video selanjutnya.